baik, belajar dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh head coach. Tetapi tetap saya apresiasinya dia mempunyai style of play sendiri. Dia tidak meniru, tidak mengopi paste. Dia belajar. Itu yang harus dibenahi terus oleh Nova dan tim. Mungkin prediksi skor dong lawan Afghanistan. Kalau saya melihat begini loh, kan skor itu kan kita hanya tebak. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast sepak bola yang selalu membahas terkait berita-berita terupdate dan juga isu-isu menarik tentang sepak bola nasional. Dan pada episode kita kali ini tentunya kita akan membahas terkait kesuksesan Timnas U17 yang berhasil menyegel 1 tiket tampil di Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar November mendatang. Dan tentunya untuk membahas terkait kekuatan Timnas U17 kita, siang hari ini saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah mantan dari asisten pelatih Persija di tahun 2001 hingga 2007. Siapa lagi kalau bukan Bang Isman Yazulmey. Siap, Kreb. Assalamualaikum. Halo Bang. Waalaikumsalam. Selamat sehat, siang Bang. Sehat Bang. Minal aidin wal faizin Bang. Masih suasana lebaran. Alhamdulillah. Kan? Tapi minal aidin kita kali ini happy nih. Karena apa? Kedua tim sepak bola kita senior maupun U17 Garuda Muda berprestasi luar yang sangat biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan senior juga bisa pergi ke World Cup. Kan yang junior udah pasti udah 1 tiket di tangan. Apresiasi kan? sekali saya sebagai Korsel dihajar 1-0, Yaman digilas 4-1, luar biasa. Itu apresiasi sekali saya sebagai pencinta pelaku, sangat apresiasi sekali dengan pasukan Garuda Muda ini. Saya mengucapkan selamat ya kepada Coach Nova dan tim. Dia membawa prestasi yang menurut saya harus kita ekspektasi yang luar biasa, bahwa dia dengan desain model dia bisa membuat tim ini sangat kondusif ya, terutama dia merangkul seluruh elemen, seluruh pemain, manajemen dia rangkul dengan baik. Saya apresiasi sekali dengan Nova, salah satu menurut saya pelatih muda terbaik yang ada di Indonesia. Ini mungkin bisa hampir sama kayak Abang nih posisinya dia asisten, dulunya asisten Sintayong. Tapi dia bisa mengeksplor gitu apa yang dia dapat gitu hingga sangat menjadikan Timnas U17 ini sangat luar biasa kan Bang ya? Betul, itu yang makanya saya sangat apresiasi sekali ya Coach Nova. Dia belajar dari bagaimana menjadi seorang asisten yang baik, belajar dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh head coach. Tetapi tetap saya apresiasinya dia mempunyai style of play sendiri. Dia tidak meniru, tidak mengopi paste. Dia belajar apa yang kelebihan dari entrenadornya terdahulu Sintayong, sama seperti saya, pengalaman saya banyak belajar dari Kambon, dari Sergei Dubrovin, dari Arkan Yuri, dari Coach Danur maupun entrenador lain, bahwa kita belajar posisi, tapi kita punya sendiri style of play yang kita mau, game model apa. Ya, ini saya melihat dari Coach Nova ini saya sangat apresiasi. Kenapa? Pada saat dia melawan Korea, style of play-nya berbeda pada saat dia lawan Yaman. Ada perubahan strategi ada berarti perubahan ya? Bahwa disitulah saya mengapresiasi bahwa dia belajar dengan detail kelemahan dan kelebihan timnya dan kelemahan dan kelebihan dari tim lawan. Sehingga apa? Orang bilang saya mengikuti bahwa Coach Nova mengikuti gayanya Sintayong pada saat lawan Korea. Ya. Menurut saya tidak. Beda tuh Bang ya? Beda. Kenapa? Itulah kecerdasan dari Coach Nova dan tim, bahwa dia mengevaluasi loh, menganalisis kelebihan Korea bagaimana, kelemahan dan kelebihan timnya bagaimana. Ya dia membuatlah desain style of play itu dengan timnya dia, dengan tim analisnya, dengan asisten-asistennya. Dan dia belajar. Nah, saya mengapresiasi bahwa dia mengutamakan pada saat lawan Korea, dia fokus dulu mengorganisasi defense-nya dengan baik dan benar, dengan terstruktur, dengan lini per lininya rapat, pendek merapat, dan dia tidak langsung ngambil di atas. Dia selalu turun, menunggu Korea masuk ke dalam. Kadang-kadang dia main di setengah lapangan, kadang-kadang dia low back defense.
tutup makanya pemain Korea kesulitan kan. Betul. Ya, tapi kita apresiasi sekali bahwa pada saat dia menang bola ada momen bagus di babak pertama yang nomor Mirza tuh 9 langsung one on one ya kan. Itu berarti kan dia mendesain, dia tidak meniru, dia mendesain apa yang dia pelajari dari pelatih terdahulunya dia, dan dia mendesain dengan filosofi yang dia mau dan timnya. Itu luar biasa. Tapi filosofinya itu compact defense terus counter attack atau berbeda, Bang? Memang kan main bola itu kan harus ada keseimbangan, bertahan, menyerang, transisi dan set piece. Nah, memang kan dalam bertahan itu ada priority. Kalau pada saat kita merebut bola, kita bisa langsung counter attack. Itu memang sudah secara otomatis, bukannya kita meniru. Memang di dalam teori pun begitu. Ada priority, ada dulu juga baru kita ball possession dulu. Betul. Atau langsung kita counter. Nah, kan kemarin kita lihat memang kan tim muda ini adalah tim dalam perkembangan ya, belum dalam proses dia menuju pemain di level atas. Tetapi Nova dan tim sudah menjabarkan itu, sudah mengajarkan ke pemain-pemainnya basic pengembangan, bagaimana bertahan, bagaimana menyerang, bagaimana transisi, bagaimana set piece. Itu dia sudah ajarin ke pemain-pemain ini. Ini dalam proses biar pemainnya nanti menuju ke level atas. Tapi saya apresiasi, justru susah menangani pemain-pemain dalam usia-usia segini karena basic. Kita harus menanamkan basic. Nah, Nova, langkah awal Nova sudah baik menurut saya. Dia sudah baik. Kapan pemain itu melakukan langsung direct play atau ball possession dengan terstruktur, build up, proaktif, terus konstruktif, terus progresif. Nah, itu kan sudah dilakukan. Nah, terus dia turun kapan dia turun di setengah lapangan, kapan dia low back defense. Sehingga pemain-pemain Korea kan kesulitan, nyaris susah dia menembus ke gawang si penjaga gawang kita. Itu yang saya melihat nilai plus pada saat lawan Korea Selatan. Dan permainan lebih attacking, lebih agresif ditampilkan pada saat menghadapi Yaman. Betul, Yaman. Keseimbangan timnya kelihatan ini Nova paham dalam hal how to play yang dia inginkan kan itu. Dan pemain terus cuman memang pasti masih ada kelemahan. Nah, kelemahannya menurut saya yang harus terus diperbaiki adalah itu yang PDE, yaitu perception, decision, execution-nya. Nah, itu pemain kita pada saat kita merebut bola, kita suka late dalam mengambil keputusan. Karena apa? Perception pemain ini harus terus dilatih, diajarkan oleh Nova bagaimana sebelum menerima bola mereka sudah melihat situasi scanning. Bagaimana first start-nya, bagaimana dia body shape-nya, sehingga sirkulasi bola cepat berjalan, tidak cepat hilang bola. Nah, pada saat lawan Korea cepat sekali hilang bola. Tetapi itu pun menurut saya masih normal karena ini pemain-pemain masa pengembangan. Bukan pemain yang baru level senior. Mereka masih dalam proses. Menuju bermain dengan smart play kan. Nah, ini tapi saya senang melihat umumnya mayoriti pemain ini sudah paham. Nova sudah bisa mengimplementasikan apa itu style of play yang menurut sepak bola modern, balance antara bertahan, transisi, menyerang maupun set piece. Nah, itu pun golnya terjadi dari set piece kan yang didesain oleh Nova dan tim ya, dengan throw in terjadi skelumit, di shooting, handsball. Kan gitu. Nah, itu kan kita juga harus, itu kan bukannya hanya kebetulan. Itu kan by design lah ya. By design sudah dilatih berulang-ulang dan terus saya mengikuti juga. Nova pintar menjaga situasi tim. Baik dia pemain cadangan maupun dia pemain inti, dia bisa merangkul chemistry baik maupun mungkin dengan manajer yang saya ikuti itu. Kita harus berpikiran positif bahwa sepak bola kita makin harus atmosfernya makin meningkat,
prestasi akan juga kita doakan terus meningkat karena kita kan pelaku pencinta untuk sepak bola nasional. Siapapun itu pelatihnya, siapapun itu pemainnya. Harus kita support. Betul, jangan tapi it's normal lah ada yang pro kontra, tapi kita coba mengedukasi, kita objektif bahwa ada plus ada minus, normal. Tapi saya senang begitu lawan Yaman, Nova berubah. Berarti kan dia tidak memang bukan style of play, dia bukan defense terus attack, tidak. Dia menjaga keseimbangan. Tim Yaman dia sudah analyze, dia tidak mau main seperti gayanya lawan Korea kan. Dia langsung menekan di atas. Nah, kan terjadi itu golnya itu, apalagi gol pertamanya itu kan. Ya. Itu juga luar biasa, long range shootingnya dari si Goli itu. Nah, itu juga harus lebih diperbanyak syuting jarak jauh. Betul. Ternyata kita punya loh kemampuan itu. Betul. Itu yang saya melihat, apresiasi lah saya. Normal kok pemain masih panik, ya kan waktu 2-0 kita menang. Pemain usia segitu ya kan. Ya, itu dalam proses. Nah, kita berharap ini nanti di pertandingan berikutnya lawan Afghanistan maupun di 8 besar. Siapapun yang nanti diturunin oleh Nova dalam melawan Afgan, tetapi style of play-nya, terutama balance timnya harus terjaga dan dilatih lagi, diimplementasi lagi tadi. Perception-nya, decision-nya, execution-nya sehingga sirkulasi bolanya tidak mudah direbut lawan, cepat, pandangannya cepat, ambil keputusannya cepat. Ini dalam proses. Nah, kita berharap ini akan dijaga terus siapapun nanti dimainkan oleh Nova pada saat lawan Afghanistan, karena memang kan kita sudah pasti lolos. Mungkin Nova saya tidak tahu juga dia akan memakai pemain-pemain yang belum, ya karena kan beliau juga ngomongnya begitu kan. Nova bilangnya akan menurunkan pemain-pemain yang mungkin dia akan memberikan jam lebih kepada pemain-pemain yang belum mendapat. Memang kan harus butuhnya jam terbang, pemain-pemain masa pengembangan rotasi ini, lah ya, rotasi supaya mereka tidak butuh jam terbang, butuh edukasi dalam latihan, dia ada lawan sesungguhnya. Itu yang saya sangat senang dengan tim muda ini. Memang tim muda ini kan patokannya nanti di senior. Pengalaman kita yang sudah kita di tim junior ini, youth development ini kita berkembang, tapi begitu di level senior tenggelam umumnya, hampir rata-rata kan ya, pengalaman lalu. Nah, saya berharap di tim ini saya melihat potensi-potensi ini minimal 50-60%. Saya berharap mereka konsisten bisa menjadi pemain di timnas senior nanti ke depannya. Ya, yang pasti tim ini kan sangat prospek, progres lah ya, gitu. Apapun itu, kita untuk kali pertama dalam sejarah akhirnya lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi gitu kan. Yang sebelumnya tahun lalu kita main di JIS kan kita tuan host. Iya. Iya kan. Tapi pernah juga zamannya Coach Bambang Nurdiansyah. Nah itu kita kalau nggak salah kita ranking ke berapa? Kita pengganti karena bukan melalui jalur kualifikasi kan. Kualifikasi tapi kita menggantikan. Kita nggak lolos, akhirnya kita karena ada yang tidak ikut, jadi kita jadi dinaikkan. Kita ranking kalau nggak salah itu zamannya Maradona kan. Tapi kita tetap apresiasi, kita pernah kok ke Piala Dunia. Betul. Jadi bukan hal yang mustahil. Bukan hal mustahil, apalagi sekarang ini saya kelihatannya dengan tim ini optimis ya, dengan kepemimpinannya Nova dan manajer Pak Zaki semua. Ini tim kondusif. Saya berharap tim ini tidak hanya sampai di 8 besar, walaupun kita sudah lolos. Betul. Saya berharap tim ini sampai final. Karena kan ini tim, saya melihat juga Jepang semua. Sebenarnya kan tim ini belum matang semua. Contoh Korea lah, dengan compact defense kita, mereka kesulitan karena memang mereka belum pemain-pemain yang masih berkembang, belum matang, belum ini. Nah kalau beda kalau udah di level senior, nah, mungkin kita dibombardir dengan itu, kita tinggal nunggu golnya lah kan. Tapi di sini dan juga saya melihat konsentrasi dalam defense ini pemain-pemain yang timnas Garuda Muda ini luar biasa, tidak pernah lost konsentrasi loh waktu lawan Korea. Betul. Dibombardir tapi kan masih tetap mungkin 80% ball possession kita kalah kali. Tapi kita bisa fokus dan gemilang juga, kita beruntung juga punya
kiper masa depan ya di betul. Garuda Muda ini. Penampilannya cukup baik tuh, Bang. Terus pemain belakangnya semua konsentrasi bagus. Ini memang normal kembali saya bilang usia segini ya pasti dalam proses kan gitu. Betul. Nah terus Bang mungkin kira-kira tim ini kan juga baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan gitu. Suasana ruang gantinya juga cukup baik. Kan? Sebenarnya kekuatan dari tim U17 ini kalau menurut dari kacamata Abang seperti apa? Ya, saya melihat dari chemistry-nya yang dibangun oleh Nova dan tim. Mungkin di situ kan juga ada leadernya, sosok manajer. Itu mereka berkolaborasi dengan luar biasa. Dan saya juga lihat di YouTube ya instruksi Nova di dalam ruang ganti. Menurut saya dia salah satu pelatih muda terbaik di Indonesia yang ada saat ini. Mudah-mudahan Coach Nova terus konsisten menerima kritikan-kritikan itu tapi yang positif. Menurut saya saranin berjuang aja Coach Nova dengan filosofi yang dia anut. Dengarkan orang kritik tapi kritik yang membangun. Jangan menjadi itu batu sandungan buat dia. Tapi saya melihat tim ini dengan Nova dan tim ini akan prosesnya akan luar biasa ke depannya kalau semua dijaga dengan baik. Dan ternyata pelatih lokal juga bisa, Bang. Betul. Nah, itu yang kembali saya gitu. bilang sebenarnya banyak kok menurut saya pelatih-pelatih lokal yang terutama yang muda-muda yang bagus, cuman dikasih kesempatan lah. Betul. Tapi kita tidak tahu di dalamnya federasi kan gitu. Aku tidak pernah mau mengomentari itu. Tapi kalau setelah melihat cerminan dari Nova dan tim Garuda Muda ini kan apa yang diimplementasikan di lapangan gitu kan. Apalagi memang umumnya kan. Orang yang beranjak dari asisten itu akan lebih banyak belajar. Contoh di negara kayak Arteta, asistennya Pep. Sekarang bagaimana di Arsenal. Mourinho dulu gimana, dia hanya penerjemah, terus asistenin seperti pemain-pemain besar. Akan sukses. Nah ini saya melihat ada di diri Nova. Semoga Patrick Kluivert juga kan asistennya Van Gaal juga mudah-mudahan sukses timnas senior ya. Kita juga berharap karena saya berharap begini loh, atmosfer sepak bola Indonesia ini makin gila gitu dengan prestasi timnas senior maupun apalagi Garuda Muda. Pasti semua pemain-pemain muda, pemain ini ingin menjadi pemain nasional dengan Garuda di dada. Tinggal bagaimana kita membinanya nanti. Pelatih-pelatih kembali harus kita mengupgrade diri terus belajar bahwa sepak bola tidak bisa stuck. Sepak bola terus berkembang terutama sport science. Kita harus belajar terus sehingga kita bisa mengedukasi ke pemain. Karena kembali yang saya bilang bahwa pelatih terdahulu Kurver, Johan Cruyff bilang pelatih yang baik pasti akan menghasilkan pemain yang baik. Betul. Itu yang tidak ada pemain hebat, yang ada adalah pelatih yang hebat. Sekarang itu. Jadi sekarang di-create. Kalau dulu mungkin given dari Allah kayak Maradona, Pele, Johan Cruyff. Kalau sekarang ada talent di-create oleh pelatih yang baik. Kan gitu. Nah, ini yang harus terus kita federasi maupun klub-klub harus terus membina. Karena sepak bola terus berkembang. Betul, kan gitu. Kan dulu tiki-taka, sekarang kan kombinasi lagi, ada gegenpressing semua sama. Kan, possession, ada counter attack. Kalau Villanesia kan dalam menang bola proaktif, konstruktif, progresif. Jadi build up, lini per lini, terus ke depan, kalau yang istilahnya lebih possession progresif ya. Ball possession to possession dan ball possession to goal. Nah, ini saya melihat sudah basicnya sudah dilakukan oleh Nova di tim Garuda Muda ini. Saya melihat tinggal itu tadi kekurangan, lebih lagi di kekurangan yang PDE itu. Perception, decision, execution, sehingga pemain tidak bingung pada saat di press. Jadi dia sebelum menerima bola harus udah lihat, scanning, berpikir sebelum terima bola. Dan banyak improve juga kalau saya lihat kan ada main possession, ada berani shooting dari luar. Bagaimana first touch-nya, bagaimana body shape-nya, bagaimana nanti
orang ketiga, orang keempat membentuk triangle, diamond shape, sehingga bola terus berjalan tidak gampang direbut lawan. Siapa Bang kira-kira kalau kemarin tuh di 2 pertandingan yang mungkin mempunyai peranan penting lah dan pemain vital lah di timnas U17 kita di ya. nomor punggung 5 Matthew Baker. Ya, nomor punggung 4 tapi Bang ngomongin Matthew Baker tuh ini biar tahu juga nih pemirsa. Jadi yang bawa CV-nya Matthew Baker itu sampai main di timnas tuh ini Bang orangnya. Faisal Kreb. Oh, Faisal Kreb berarti. Jadi ini dong ada insting. Kalau nggak ada saya dia nggak akan bisa main di timnas sekarang. Berarti gitu. Bro Kreb ada insting naluri sebagai kebetulan nolongin teman kebetulan. Tapi bukan hanya kebetulan, ada insting naluri. Oh, ini pemain betul. Potensi. Yang penting pada saat itu saya minta yang penting pemain ini dicoba dulu. Urusan nanti kepilih atau enggak urusan. Ya berarti kan punya insting sebagai soal naluri, ini pemain bagus atau bukan, pemain yang prospek atau bukan. Berarti kan kalau nggak punya insting nggak mungkin juga. Sama seperti striker, dia tidak punya naluri cetak gol, sulit gitu loh. Nah, itu juga Goli, ya gol bagus. Cuman saya nggak tahu. Evandra, oke. Hampir saya bilang 50-60% pemain ini saya berharap nanti bisa mayoritas jadi pemain di tim senior. Bisa bersaing lah di Piala Dunia nanti di Qatar ya Bang ya? Kalau di Qatar saya yakin bisa. Tapi kan kita berharapnya nanti di senior nanti. Jangan sampai mereka tenggelam. Betul. Nah, biasanya pemain-pemain kita tuh kayak gitu. Itu yang jenjang mata rantainya tuh terputus pada sampai setelah level senior. Itu yang kita harus kita jaga itu. Bagaimana pemain-pemain ini setelah di World Cup 17 ini tetap konsisten begitu mereka balik ke klub. Di kompetisi mental mereka harus mereka jaga. Kerja keras mereka harus mereka jaga kembali itu. Itu tadi kembali bahwa tapi saya di 2 pertandingan ini saya melihat kenapa Goli ini selalu diganti, saya kan nggak tahu. Kan selalu diganti kan, waktu lawan Korea kalau nggak salah lawan Yaman juga diganti menit keberapa. Nah itu kita nggak tahu, itu yang tahu Nova kan gitu. Untuk barisan depan juga cukup baik. Cukup baik ya. Saya lebih tertarik nomor 10. Heading kemarin dia. Lebih punya power, lebih punya. Cuman nomor 9 dia agresif, ya kembali lebih lagi dilatih soal PDE-nya itu tadi dan fitness nomor 1 terakhir juga. Jadi perception, decision, execution, fitnessnya harus karena kita masih punya waktu kan untuk meningkatkan kan kelihatan tuh waktu lawan Korea kita kalah dalam benturan-benturan itu. Nah itu kelihatan. Tapi dari size-nya juga mungkin beda. Memang itu harus terus kita tingkatin. Kalau lawan Yaman memang tidak kelihatan karena hampir sama kan. Gitu. Itu yang harus kita jaga. Mudah-mudahan Nova dan tim dan pemain juga terus bekerja. Terus berbenah untuk minimal sampailah ke final di Piala Asia ini. Betul. Amin Bang. Nah mungkin nanti menghadapi Afghanistan nih Bang, apa kira-kira yang harus dilakukan Nova nih? Kalau saya melihat siapapun. Rotasi ya itu kan yang tahu Nova. Kalau biar pemain inti juga lebih bugar atau seperti apa mungkin Bang? Sependapat juga kalau dia mau merotasi. Tetapi yang tidak boleh dia rotasi adalah style of play-nya. Betul. Karakter bermainnya. Karakter bermain tuh dia tajam lagi yang tadi kembali saya selalu dalam sepak bola sekarang, ya itu PDE itu. Perception itu, decision itu, execution itu yang harus terus diperbaiki, diasah terus sehingga pemain otomatis. Sebelum terima bola dia melihat scanning, dia melihat bagaimana first touch-nya, dia mau arah lawan datang dari mana. Itu dia tahu akan bolanya akan decision-nya dia pas, eksekusinya cepat. Itu yang harus dipertajam lagi oleh Nova, diimplementasikan, dilatih berulang-ulang sehingga terjadilah otomatisasi. Karena ini masa pengembangan pemain-pemain, masa pengembangan kembali saya bilang. Ini masa sulit melatih di usia ini kan gitu. Kalau mereka basicnya udah bagus kan enak di level senior, pelatih level senior. Nggak perlu lagi. Nggak ada lagi tuh namanya passing salah, kontrol salah, body shape-nya salah, first touch-nya salah. Inilah kerja kerasnya.
kembali apresiasilah kembali aku dengan Nova, dia sudah menanamkan fondasi-fondasi itu. Tapi memang belum tentu prosesnya masih panjang. Masih panjang, tidak mungkin perfect lah kan gitu. Dan mungkin evaluasi yang paling krusial dari 2 laga yang sudah dijalani ini mungkin masih ya kembali kalau saya melihat sudah oke, maksudnya itu evaluasinya itu tadi. Match demi match ya. Permainan juga semakin berkembang ya. Semakin berkembang kembali itu tadi. Saya mengevaluasinya di PDE-nya itu persepsinya, di session execution-nya itu yang harus terus diperbaiki. Sama ya kembali normal, saya bilang kan pemain-pemain muda masa berkembang, kadang-kadang labil, kadang-kadang start. Ini kan senior aja masih suka begitu. Kan gitu kan. Nah, itulah ya, tapi yang poin penting yaitu harus terus diperbaiki, ada perception-nya, di session-nya, execution-nya. Nah, makanya kalau main muda gini harus kita jaga kan mentalnya. Betul. Makanya Pak Marji juga kan kemarin bilang tuh, jauhkanlah dari medsos itu lah gitu ya, itu loh. Karena pemain muda ini kan oke, betul. Itu takutnya betul. Terganggu konsentrasinya gitu menjelang partai-partai krusial. Ya kan, mudah-mudahan Nova dan tim dan manajer di Timnas Garuda Muda ini paham itu. Kalau bisa ya mereka tutup dulu medsos-medsos untuk pemain. Yang sekarang ini mereka suruh fokus aja dulu untuk di Piala Asia ini, yang pasti kan World Cup sudah pasti, tapi di Piala Asia ini kan masa sih kita hanya mau sampai 8 besar kan gitu kan, dengan potensi yang ada, dengan situasi tim yang ada, masa kita hanya mau sampai 8 besar kan begitu. Ada peluang loh kita bisa ke semifinal final kalau menurut pengamatan saya, karena ini tim prospek dan lawan-lawannya juga bukan tim yang mateng, sama-sama usia muda, butuh jam terbang yang sama kan gitu loh. Itu yang saya coba memberikan saran lah kepada tim muda ini sehingga mereka tidak kembali yang Pak Marji bilang tadi, menurut fobia topnya nanti bintangnya itu merasa superstarnya itu harus kita jaga, jangan sampai terjadi itu. Nah itu yang kita takutin nanti, yang kita worry nanti selanjutnya mereka ke level senior itu, yaitu mungkin salah satu pengalaman kita yang lalu bahwa mereka di level junior menjadi top player, tapi bersinar lah ya. Di senior tenggelam. Nah itu kan pasti banyak problem. Betul. Apa nih masalahnya? Itu yang harus kita jaga itu. Makanya semoga kehadiran Bang Zaki juga sebagai manajer di tim ini kan juga bisa membantu membuat suasana tim juga menjadi jauh lebih baik kan. Itu udah pasti harus kan semua tim behind tim itu kan satu tim, manajer, pelatih, tim pelatih, semua pemain cadangan, tidak semua satu tim, chemistry kan satu, one for all for one di dalam sepak bola kan gitu. Jadi saya melihat tim ini prospek kok. Saya melihat ini secara positif, ya pasti ada kekurangan dan kelebihan, is normal lah. Betul. Kan gitu loh. Tapi menurut kacamata saya, pengalaman saya saya banyak duduk jadi asisten, dan juga saya sekarang ini kan lagi terlibat juga di pembinaan ya, youth development, grassroots. Memang sulit di youth development ini kita membina karena banyak ini pemain-pemain masih mencari jati diri. Apalagi kan di sepak bola kan ada grassroots, ada youth development, ada senior. Nah, mereka kan yang grassroots masih mencari jati diri nih. Makanya di Villanesia Indonesia, grassroots itu fase kegembiraan. Bagaimana pemain-pemain usia 11 ke bawah ini gembira dengan sepak bola. Terus di 14 sampai 17 ini masa pengembangan. Dikenalkanlah bagaimana taktik bertahan, menyerang, transisi. Ini sudah saya melihat sudah pas ini, sudah baik dilakukan oleh Garuda Muda ini melalui PSSI. Makanya melalui federasi itu jadinya nantinya akan ada penyeragaman cara bermain gitu kali Bang ya? Sebenarnya sudah ada kan. Indonesia itu kan. Dan sekarang juga direktur tekniknya kan tugasnya Coach Indra Safri tuh. Itu makanya mudah-mudahan kita doakan semua berpositif thinking ya, berpositif untuk sepak bola Indonesia. Saat ini Indra Safri, kita support Indra Safri. Sebagai dirtek kan gitu, dia membuat program bagaimana cara bermain. Kan?
Jangan kita kan buat sepak bola Indonesia kan gitu loh. Siapapun nanti kan tidak selamanya mungkin nanti Indra Safri bisa, kita tetap dukung. Kan sepak bola Indonesia, euforia Indonesia kan gitu. Siapapun dia kan gitu loh. Dan kita masih punya waktu 7 bulan lagi untuk tampil di Qatar. Doha, Qatar kan. Iya. Nah, mungkin pertanyaan juga, nih kalau tim 17 gini masih butuh naturalisasi juga nggak sih Bang buat tambahan amunisi supaya tim kita makin lebih kuat gitu. Nah, Abang gimana tuh? Setuju sama yang kita pertahankan pemain-pemain ini yang sudah ada atau kalau untuk saya bukan soal setuju atau tidak setuju, kan kita berkacanya kita bicara dulu di Garuda Muda U17 ini. Kalau menurut saya, pengamatan saya, stay aja pemain-pemain ini dulu. Karena biar mereka berproses. Kan kita toh sudah lolos World Cup. Biar mereka berekspektasi, mempunyai jam terbang dengan level-level negara-negara dunia. Gitu loh. Biar mereka, karena aku melihat 70-80% pemain ini sangat prospek ya, gitu loh. Nah, tetapi kita juga tidak menutup mungkin kalau ada dari federasi kebijakan lain, kita juga kan itu haknya federasi. Betul. Mereka yang mengevaluasi. Kalau ada 1-2 model mereka harus ada di atas pemain yang ada. Gitu. Karena ini masa proses ya, masa pengembangan. Ya, jangan nanti yang datang pemainnya tidak beda jauh dengan kita. Kan ini masa proses, kecuali di level senior yang saya bilang. Bisa aja nanti kita nggak tahu 3 tahun ke depan mungkin si Evandra atau si Goli bisa the best. Betul, karena 7 bulan kan juga waktu yang cukup bagus untuk melatih, memproses. Lama juga lah ya, masih bisa mungkin tapi promosi degradasi pemain juga masih bisa terjadi. Kembali itu kita kan hanya mengamati, melihat dari kacamata kita di luar sebagai pelaku, sepengalaman kita dan di masa aku jadi asisten coach, jadi juga kan belum ada naturalisasi juga, kita kan nggak ngerti. Tapi kan kembali kalau naturalisasi untuk kepentingan sepak bola nasional ke depan yang luar, kita nggak ada masalah kan. Naturalisasi itu kan dia darah keturunan, ada ininya dengan Indonesia, dan mereka kalau sudah WNI kan Garuda di dada, semua pemain nasional tim kan gitu. Jadi kalau itu saya melihat jangan kita kita berpositif lah, sepak bola Indonesia bisa, bendera Indonesia bisa berkibar di World Cup, jadi peserta dunia. Kan gitu, jadi gitu. Itu yang kita berharap, dan kita pelaku pencinta kan senang, antusias. Walaupun kita tidak terlibat, tapi kita senang menonton. Kembali saya bilang, saya senang baru under 17 ini Garuda Muda, baru ini yang saya amatin terus. Benar. Karena mainnya cukup atraktif lah ya. Cukup keseimbangan timnya, sepak bola modernnya dengan momen-momennya sangat luar biasa. Jadi yang pasti lawan Afghanistan kita tetap bisa mempertahankan tren positif, meraih poin penuh, dan kita tatap di babak 8 besar. Betul, dan saya berharap semua yang ada, Nova juga dan tim targetkan ke minimal semifinal. 4 besar lah ya. 4 besar di Piala Asia ini. Walaupun kita udah lolos, jangan lupa. Syukur-syukur bisa final. Kan dan gitu. Siapapun yang diturunkan lawan Afghanistan nanti masalah. Mungkin tetap bisa memberikan yang terbaik bagi Merah Putih kan Bang ya. Filosofi yang Nova miliki sekarang ini itu sudah, menurut aku sudah balance ya. Tinggal tadi pembenahannya tadi ya, perceptionnya, decisionnya, executionnya. Itu yang harus dibenahi terus oleh Nova dan tim. Mungkin prediksi skor dong lawan Afghanistan. Kalau saya melihat begini loh, kan skor itu kan kita hanya tebak-tebakan. Bagaimana kita atraktif, menekan terus sepanjang pertandingan sambil kita melatih fitness kita, kondisi fisik pemain kita, mampu nggak kita bermain dengan tempo tinggi, dengan high pressing di dalam 2 kali 45 menit itu. Nah itu kan itu yang saya mau lihat. Dan mungkin lawan Afghanistan ini juga bagi timnas kita juga buat membuat permainan kita buat lebih ini ya Bang ya, lebih atraktif, lebih bagus gitu, lebih solid. Karena kan dia juga udah kalah lawan Korea, dia kalah 6-0, dan pemain lawan lebih Yaman enjoy, lebih lebih tidak lebih tenang dan lebih belajar lagi. Oh,
menikmati pertandingan. Nah, ini simulasi sebelum tampil di lapangan betul, besar di lah lapangan ya besar paling ini, enggak. ini yang kita berharap. Tapi saya yakin lah dengan performan di 2 pertandingan awal ini, saya yakin insya Allah saya support, apresiasi Nova dan tim bisa lah mengedukasikan ke pemain dari ini ya, dari kaca kita pada saat lawan Korea, lawan Yaman. Mudah-mudahan makin hari lawan Afghanistan di 8 besar dan mereka lebih enjoy menikmati pertandingan demi pertandingan. Siap Bang. Terima kasih banyak Bang atas Sama-sama. waktunya, ulasan yang sangat luar biasa. Kita sama-sama belajar. Sama-sama. Semoga timnas kita terus berprestasi kan. Berprestasi. Dan abis ini nggak hanya timnas U17 yang masuk Piala Dunia, timnas senior juga Betul, harus. kita berharap. dong. Iya, memang kita harus berharap. Kan Kan gitu. dua-duanya Garuda Muda World Cup, Senior World Cup World Cup kan juga. bagus buat kita semua. Dan kita terus belajar. Walaupun saat ini kita tidak langsung terlibat, tapi Betul. kan kita belajar terus, kita bisa mengedukasi, minimal knowledge buat diri kita. Betul. Nah karena penjelasan ini nanti ditonton sama Coach Nova, sama Patrick Kluivert juga, sama Federasi juga. Ya, yang Pak penting- Marji, Bang Jaki masih nonton juga nih Bang. Yang pasti kita berpositif lah buat sepak bola Indonesia siapapun dia. Betul Bang. Tidak ada nobody perfect lah, tidak ada pelatih yang perfect. Semua pelatih pasti ada plus minus. Marilah kita support tim Garuda Muda ini dengan Nova dan tim untuk ngangkat prestasi sepak bola walaupun baru level junior. Mudah-mudahan nanti dengan tim nasional kita juga yang Patrick dan tim juga akan terpacu untuk mengikuti jejak dari Garuda Mudanya, juniornya mereka ke World Cup. Amin. Itu harapan saya karena sepak bola kita ini salah satu atmosfer yang luar biasa di negara kita ini. Betul Bang. Jadi kita berpositif, mudah-mudahan sepak bola Indonesia terus terbang tinggi, kita tetap bersatu bahwa tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita saling support. Kritiklah dengan positif untuk membangun dan untuk Coach Nova dan tim, terimalah kritikan itu dengan positif, ambil yang ada positifnya, tidak usah dengarkan yang negatifnya. Maju terus teman-teman Nova dan tim. Sukses selalu Garuda Muda. Mantap, luar biasa. Ini udah bisa harusnya nih jadi pelatih kepala nih kalau kayaknya. Enggak lah, kita zaman udah manula, kita menikmati aja. Iya, ini bisa takutnya kalau Abang ngomong panjang takutnya dipanggil sama ini PSSI nih jadi pelatih. Aku aja sekarang lagi belajar coba bagaimana di pembinaan dan Grassroots, ya. Sekarang lagi coba belajar di Batalion Football Academy, dia coba ini sama di Ascot Depok ya. Siap. Jadi penasehat aja. Mantap. Sukses terus Bang. Sama-sama Buat Bang Isman. Sehat-sehat selalu. Bravo sepak bola Indonesia. Bravo sepak bola Indonesia. Ya Mirsa, itulah bincang-bincang saya bersama Bang Isman Jasulmey. Dukung terus timnas Indonesia dan jangan lupa saksikan One Corner di YouTube TV One News. Akhir kata, saya Faisal pamit undur diri. Salam One Corner.